Dalam hidup, terkadang sering kita dihadapkan sebuah pilihan antara ingin berkata jujur tapi takut menelan kepahitan, ataukah harus berbohong demi keselamatan. Maka cerita ini mungkin akan membantumu untuk menjawab kebingungan itu. Cerita ini tentang kejujuran dari seorang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik. Saat berhadapan dengan kebingungan itu, apa yang bisa kita ambil? Mari kita simak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bihudah, amma ba'd. Dari Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Surah Maula bin Umayyah dari Ibn Wahab dari Yunus bercerita bahwa Ibn Syihab bilang, Rasulullah SAW dulu pernah berangkat ke perang Tabuk untuk menghadapi orang-orang Romawi dan orang-orang Arab yang beragama Nasrani di Syam. Ibn Syihab lalu bilang, saya diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, cucu dari seorang sahabat Nabi, bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang mana Abdullah bin Ka'ab ini adalah salah seorang putra Ka'ab yang mendampingi Ka'ab ketika buta. Ia bercerita, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik berceritakan momentum tentang dirinya dulu bersama Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik bilang, saya tidak pernah tertinggal menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan yang beliau ikuti kecuali perang Tabuk. Selain pernah tertinggal juga dalam perang Badar. Rasulullah SAW tidak pernah mencela seorang Muslim yang tidak turut serta dalam perang Badar. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin waktu perang Badar ini pada awalnya hanya ingin menghalang kaum kafir Quraisy yang sedang berada dalam perjalanan dagang dengan mengendarai unta, hingga ternyata Allah mempertemukan kaum muslimin dengan musuh mereka tanpa waktu yang telah disepakati sebelumnya. Saya juga orang yang termasuk ikut serta bersama Rasulullah pada malam Aqabah. Ketika kami di saat itu berjanji untuk membela Islam, betapa senangnya aku bisa turut serta dalam malam Aqabah itu. Meskipun perang Badar lebih populer bagi kebanyakan orang. Adapun cerita kenapa saya tidak turut serta bersama Rasulullah dalam perang Tabuk kala itu begini. Sebenarnya tidak ada orang yang lebih mampu dan luang daripada saya ketika itu saat saya tidak ikut serta dalam perang Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah menyiapkan 2 ekor hewan tunggangan sama sekali dalam berbagai peperangan. Tetapi dalam persiapan perang Tabuk ini, saya sudah menyiapkan 2 ekor hewan tunggangan. Akhirnya Rasulullah SAW pergi berangkat ke perang Tabuk pada saat cuaca sangat panas. Dapat dikatakan bahwasanya beliau menempuh perjalanan yang amat jauh dan penuh resiko serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin apa yang akan mereka hadapi nanti bersamanya. Oleh karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan perang yang memadai. Pada saat itu kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW banyak yang ikut, walau tanpa ditunjuk bahkan melalui surat tugas untuk berperang. Ka'ab berkata, ada satu orang laki-laki yang tidak muncul karena ingin tidak ikut serta berperang. Ia mengira bahwa ketidakhadirannya itu tidak akan diketahui oleh Rasulullah SAW selama tidak ada wahyu yang turun mengenai dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Pikirnya si Ka'ab tadi. Ya, orang itu adalah Ka'ab. Rasulullah SAW pergi berperang ke perang Tabuk ketika hasil panen buah waktu itu sangat memuaskan, sehingga saya harus memalingkan perhatian dari hasil panen tersebut. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ikut serta sudah bersiap-siap, dan saya pun segera pergi untuk bersiap-siap bersama mereka. Lalu saya pulang namun tidak mengerjakan niatan tadi, sembari berkata dalam hati, saya kayaknya bisa mempersiapkan perbekalan sewaktu-waktu. Kala itu saya selalu dalam bimbang antara iya atau tidak, sementara orang lain sudah semakin siap. Rasulullah SAW pun akhirnya berangkat bersama kaum muslimin, sedangkan saya belum mempersiapkan apa-apa. Akhirnya saya pergi, lalu saya pulang tanpa mempersiapkan sesuatu. Saya senantiasa berada dalam kebimbangan seperti itu antara turut berperang atau tidak, hingga pasukan kaum muslimin berangkat dan perang pun berkecamuk sudah. Saya ingin menyusul ke medan pertempuran,
muncul keinginan seperti itu. Tetapi sekali lagi, hal itu hanyalah angan-angan semata. Dan akhirnya saya pun tidak ditakdirkan ikut turun ke medan perang. Setelah Rasulullah SAW pergi ke medan perang Tabuk, maka mulailah rasa sedih menyelimuti diri saya. Ketika keluar ke tengah-tengah masyarakat sekitar, saya menyadari bahwa tidak ada yang saya temui kecuali orang-orang yang mendalam dirinya akan ada kemunafikan dan orang-orang yang memang lemah, yang punya uzur dari Allah. Sementara itu, Rasulullah SAW tidak mengingat diri saya hingga beliau sampai di Tabuk. Kemudian ketika beliau sedang duduk di tengah para sahabat, tiba-tiba beliau bertanya, "Ma fa'al Ka'ab bin Malik?" Mengapa Ka'ab bin Malik tidak ikut serta bersama kita? Seorang sahabat dari Bani Salimah menjawab, "Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik lebih mementingkan dirinya sendiri daripada perjuangan ini." Mendengar ucapan sahabat tersebut, Mu'adz bin Jabal berkata, "Bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khair." Buruk sekali ucapanmu itu, demi Allah ya Rasulullah, saya tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah orang yang baik. Fasakat Rasulullah. Kemudian Rasulullah hanya diam. Ketika beliau terdiam seperti itu, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang memakai helm besi yang sulit dikenali. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kun Aba Khaythamah, kamu pasti Aba Khaythamah." Ternyata orang tersebut adalah memang benar Abu Khaythamah al-Ansari, sahabat yang pernah menyedekahkan satu sa' kurma ketika ia dicaci maki oleh orang munafik. Ka'ab bin Malik berkata, lanjut bercerita, ketika saya mendengar bahwa Rasulullah SAW telah bersiap-siap kembali dari perang Tabuk, maka saya pun diliputi sebuah kecemasan. Lalu saya mulai merancang alasan untuk berdusta. Saya berkata dalam hati, alasan apa ya yang dapat menyelamatkan diri saya ini dari amarah Rasulullah? Untuk menghadapi hal tersebut, saya meminta pertolongan kepada keluarga untuk dimintai pendapat. Ketika ada seorang yang berkata kepada saya bahwasanya Rasulullah SAW hampir tiba di kota Madinah, tiba-tiba hilanglah niat untuk berdusta dari benak saya. Saya menyadari bahwasanya saya tidak mampu berbohong sedikit pun kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya pun harus berkata jujur kepada beliau. Tak lama kemudian Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Seperti biasa, beliau langsung menuju masjid sebagaimana tradisi beliau setiap kali tiba dari berpergian dari suatu daerah, yaitu untuk melakukan sholat. Setelah melakukan sholat sunnah, Rasulullah SAW langsung bercengkrama bersama para sahabat. Setelah itu datanglah beberapa orang sahabat yang tidak ikut serta bertempur bersama kaum muslimin seraya menyampaikan berbagai alasan mereka kepada beliau dengan bersumpah. Diperkirakan mereka yang tidak turut serta bertempur itu sekitar 80 orang lebih. Setelah mereka masing-masing menyampaikan alasan mereka, ternyata bagaimana sikap Rasulullah? Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakkala sarairahum ila Allah. Dan Rasulullah menerima semua terus terang mereka yang tidak ikut serta berperang, membaiat mereka, memohonkan ampun untuk mereka dan menyerahkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka kepada Allah. Selang beberapa saat kemudian saya datang menemui Rasulullah. Setelah saya memberi salam, beliau tersenyum seperti senyuman orang yang marah. Kemudian beliau pun bilang, "Ta'al, kemarilah." Lalu saya berjalan mendekati beliau hingga saya duduk tepat di hadapan beliau. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Ma khallafak? Alam takun qad ibta'ta dhahrak?" Mengapa kamu tidak ikut serta bertempur bersama kami, hai Ka'ab? Bukan kamu telah berjanji untuk menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam? Saya menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya saya duduk di dekat orang selain diri engkau, saya yakin bahwasanya saya akan lepas dari kemurkaannya karena alasan dan argumentasi yang saya sampaikan. Tetapi demi Allah, saya tahu jika sekarang saya menyampaikan kepada engkau alasan yang penuh dusta agar membuat engkau tidak marah, tentu Allah yang membuat engkau marah kepada saya. Apabila saya mengemukakan kepada engkau ya Rasulullah alasan saya yang benar dan jujur, lalu engkau akan memarahi saya dengan alasan tersebut, maka saya pun akan menerimanya dengan senang hati. Biarkanlah Allah memberi hukuman kepada saya dengan ucapan saya yang jujur tersebut. Demi Allah,
Sesungguhnya tidak ada uzur yang membuat saya tidak ikut serta berperang. Saya tidak berdaya sama sekali kala itu meskipun saya mempunyai peluang yang sangat longgar untuk ikut berjuang bersama kaum muslimin. Mendengar pengakuan yang tulus itu, Rasulullah pun berkata, "Amma hadza faqad shadaq fagum hatta yaqdiyallahu fik." Orang ini telah berkata jujur dan benar. Oleh karena itu, berdirilah hingga Allah yang memberimu keputusan. Akhirnya saya pun berdiri dan beranjak dari sisi beliau. Tak lama kemudian, ada beberapa orang yang mengikuti saya sembari berkata, "Hei Ka'ab, sebelumnya kami tidak tahu bahwa engkau pernah berbuat kesalahan atau dosa sebelum ini. Kamu benar-benar tidak mengemukakan alasan kepada Rasulullah sebagaimana alasan yang dikemukakan para sahabat lain yang tidak turut berperang. Sesungguhnya hanya istighfar Rasulullah ya untukmu yang hanya bisa menghapus dosamu." Ka'ab bin Malik bilang, "Demi Allah, mereka terus berkomentar sampai-sampai saya rasa ingin kembali lagi kepada Rasulullah. Namun, saya mengurungkan keinginan tadi." Ka'ab bin Malik lalu berkata, kemudian saya tanya ke mereka, "Apakah ada orang lain yang telah menghadap Rasulullah SAW seperti diri saya tadi?" Mereka pun menjawab, "Ya, ada 2 orang lagi seperti dirimu." Kedua orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah seperti apa yang kamu utarakan, dan Rasulullah pun menjawabnya seperti jawaban kepadamu. Ka'ab bin Malik kembali bertanya, "Siapa orang tersebut?" Mereka menjawab, kedua orang tersebut adalah Murarah ibn Ar-Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab bin Malik lanjut bercerita, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sejak saat itu kaum muslimin mulai menjauhi dan berubah sikap terhadap kami bertiga. Hingga ini bumi terasa asing bagi kami. Sepertinya bumi ini bukan lagi bumi yang pernah saya kenal sebelumnya. Dan hal itu berlangsung selama 50 malam lamanya. 2 orang teman saya yang lain tadi itu kini hanya berdiam diri di rumahnya sembari bersimpuh sedih sambil menangis. Sedangkan saya adalah seorang anak muda yang tangguh dan tegar. Saya tetap bersikap wajar dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Saya tetap keluar rumah, pergi ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah bersama kaum lainnya. Juga berjalan-jalan di pasar meskipun tidak ada seorang pun yang sudi berbicara dengan saya. Hingga pada suatu ketika saat saya menghampiri Rasulullah SAW sambil memberikan salam kepadanya ketika beliau lagi berada di tempat duduknya usai sholat. Saya bertanya nih dalam hati, apakah Rasulullah SAW akan menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam ataukah tidak? Kemudian saya melaksanakan sholat di dekat Rasulullah sambil mencuri pandang kepada beliau. Ketika saya telah bersiap untuk melaksanakan sholat, beliau memandang ke saya. Dan ketika saya menoleh kepadanya, beliau pun mengalihkan pandangannya dari saya. Setelah lama terisolisir dari pergaulan kaum muslimin, saya pun pergi berjalan-jalan hingga sampai di pagar kebun Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah putra paman saya, sepupu saya, dan ia adalah orang yang saya sukai. Sampainya di sana saya pun mengucapkan salam kepadanya, tetapi demi Allah sama sekali ia tidak menjawab salam saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Hai Abu Qatadah, saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya?" Ternyata Abu Qatadah hanya diam. Saya ulangi lagi ucapan saya dengan bersumpah yang seperti yang pertama tadi, namun ia tetap saja berdiam. Fa'udtu penashatuhu fasak. Kemudian saya ulangi ucapan saya lagi dan akhirnya ia menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang hal ini. Mendengar ucapannya itu, berlinanglah air mata saya dan saya pun kembali ke rumah sambil menyusuri kebun tersebut tadi. Pernah juga saat saya sedang berjalan-jalan di pasar Madinah, ada seorang laki-laki dari negeri Syam yang berjualan makanan di kota Madinah bertanya, "Siapakah yang dapat menunjukkan ke saya di mana Ka'ab bin Malik berada?" Lalu orang-orang pun menunjukkan untuk mendatangi ke saya. Hingga orang tersebut datang kepada saya sambil menyerahkan sepucuk surat kepada saya dari Raja Ghassan. Karena saya dapat membaca dan menulis, maka saya pun memahami isi surat tersebut. Ternyata isi surat tersebut sebagai berikut. "Kami mendengar bahwasanya temanmu," maksudnya adalah Rasulullah,
telah mengisolirmu dari pergaulan umum. Sementara Tuhanmu sendiri tidaklah menyia-nyiakanmu seperti itu. Oleh karena itu, bergabunglah dengan kami. Niscaya kami akan menolongmu. Kayak MLM nih. Terus, selesai membaca surat itu, saya pun berkata, sebenarnya surat ini juga merupakan sebuah bencana juga bagi saya, kata Ka'ab. Lalu saya memasukkannya ke dalam pembakaran dan membakarnya hingga musnah. Setelah 40 hari lamanya dari pengucilan umum, ternyata wahyu Tuhan pun tidak juga turun. Hingga pada suatu ketika, seorang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi saya sambil menyampaikan sebuah pesan. Hai Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk menghindari istrimu. Saya bertanya, utalliquha ammadha ab'ad? Apakah saya harus menceraikan atau bagaimana? Utusan tersebut menjawab, tidak usah kamu ceraikan, tetapi cukuplah kamu menghindarinya dan jangan kamu mendekatinya. Lalu saya katakan kepada istri saya, wahai Dinda, sebaiknya Dinda pulang terlebih dahulu ya ke rumah orang tua Dinda, dan tinggallah bersama dengan mereka hingga Allah memberikan keputusan yang jelas dalam permasalahan ini. Di satu sisi, Ka'ab bin Malik bercerita juga, tak lama kemudian setelah itu istri Hilal bin Umayyah pergi mendatangi Rasulullah. Sembari bertanya, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu sudah lanjut usia dan lemah, serta tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, izinkanlah saya merawatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, la, walakin la yugarribannak. Jangan, sebaiknya kamu tidak usah menemaninya terlebih dahulu dan ia tidak boleh dekat denganmu untuk beberapa saat. Istri Hilal tetap bersikeras dan berkata, demi Allah ya Rasulullah, sekarang ia itu tidak mempunyai semangat hidup lagi. Ia senantiasa menangis sejak mendapatkan permasalahan ini sampai sekarang. Ka'ab bin Malik berkata, beberapa orang dari keluarga saya memberi usulan. Sebaiknya kamu meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah dalam masalah istrimu ini. Karena Rasulullah telah memberikan izin kepada Hilal bin Umayyah untuk merawat suaminya. Maka Ka'ab bin Malik bilang, merespon hal tersebut, kata Ka'ab, saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW dalam persoalan istri saya ini. Karena bagaimanapun saya tidak akan tahu bagaimana jawaban Rasulullah nanti jika saya meminta izin kepada beliau, sedangkan saya masih muda belia. Ternyata hal itu berlangsung selama 10 malam hingga dengan demikian lengkaplah sudah 50 malam bagi kami, kata Ka'ab, terhitung sejak kaum muslimin dilarang untuk berbicara kepada kami. Ka'ab bin Malik bilang, saya melakukan sholat fajar pada malam yang ke-50 di bagian belakang rumah. Ketika saya sedang duduk dalam sholat tersebut, diri saya sangat diliputi penyesalan dan kesedihan. Sepertinya bumi yang luas ini terasa sangat sempit bagi saya. Tiba-tiba saya mendengar seseorang berteriak dengan lantangnya menembus cakrawala. Hai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Maka saya pun tersungkur sujud dan mengetahui bahwasanya ternyata kabar gembira itu adalah pembebasan persoalan saya. Ka'ab bin Malik lanjut bercerita, kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin usai salat subuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kami. Lalu orang-orang pun ramai mendatangi kami sembari mengapresiasikan kegembiraannya. Selamat hai Ka'ab, selamat, selamat. Dan juga ada seorang yang bahkan dengan kudanya berlari menuju ke saya. Ada juga yang dari Bani Aslam menaiki gunung sembari berseru, mengemukakan kabar gembira untuk saya dengan suara yang lantang. Seakan-akan seruannya lebih cepat sampai kepada saya daripada berlarinya penunggang kuda. Seketika itu pula saya lepaskan 2 pakaian saya lalu saya pakaikan untuk 2 orang tersebut. Dengan kabar gembira ini, demi Allah, saya tidak pernah menemukannya sebelumnya. Dan datanglah saya menemui Rasulullah SAW. Saat saya memasuki masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis dengan para sahabat lainnya. Orang-orang berbondong menemui saya mengucapkan selamat atas diterima taubat saya. Mereka berujar, selamat atas penerimaan taubatmu di sisi Allah. Kemudian tatkala saya memberikan salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau bersinar saking gembiranya. Beliau bersabda, abshir, bakhair yaumin marra alaihim mundu waladatka ummuk. Bergembiralah pada hari yang paling bahagia sejak ibu melahirkanmu. Ka'ab lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kabar gembira ini datangnya dari engkau ataukah dari Allah?
Maka Rasulullah menjawab, la bal min indillah, jelaslah dari Allah. Dan Rasulullah SAW apabila sedang bergembira, bersinarlah wajah beliau bagaikan separuh bulan. Itulah yang biasanya kami dapat lihat dari beliau. Dan di saat saya sedang duduk di dekatnya, saya mengatakan, wahai Rasulullah, dikarenakan taubat saya yang diterima di sisi Allah, saya ingin menyedekahkan harta saya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab, amsik ba'da malik bahwa khair lak, simpan sebahagian hartamu, hal itu lebih baik untukmu. Maka kata Ka'ab, saya simpan modal saya yang sudah dipersiapkan untuk peperangan Khaybar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan saya karena kejujuran, dan dikarenakan taubat saya diterima oleh Allah, saya tidak akan pernah bicara untuk selamanya kecuali dengan kejujuran. Dan demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang Allah uji dengan kejujurannya melebihi dari apa yang Allah uji terhadap saya. Dan saya pribadi pun tak mampu untuk berdusta sejak saya berkata demikian kepada Rasulullah hingga detik ini. Dan saya sangat mengharap semoga Allah senantiasa selalu menjaga dan melindungi saya hingga akhir hayat. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. Thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Dan demi Allah, tidaklah Allah memberikan suatu kenikmatan yang lebih besar kepada saya setelah sebelumnya memberikan saya hidayah untuk Islam, melainkan kejujuran saya kepada Rasulullah saat itu, dan agar saya tidak berdusta padanya, sehingga saya akan binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah mengatakan kepada orang-orang yang berdusta lebih buruk daripada selain mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, sayahdifuna billahi lakum idzan galabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis. Sesungguhnya mereka itu kotor. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka ada di neraka. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagaimana balasan atas apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum litarda anhum, mereka bersumpah palsu agar mendapat keridhaanmu lepas dari kemurkaanmu. Fa in tarda anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, sekalipun engkau menerimanya, maka ketahuilah Allah tidak meridhoi dengan kaum-kaum orang fasik. Ka'ab berujar, kami bertiga yang pernah tidak ikut serta berperang tadi, kami berbeda dengan mereka yang beralasan kepada Rasulullah dan bersumpah kepadanya. Maka Nabi pun membaiat dan memintakan ampun untuk mereka. Dan Rasulullah mengembalikan perkara kami kepada Allah, sehingga Allah lah yang memutuskan perkara tersebut. Maka dari itu Allah berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka di Quran At-Taubah itu, yang Allah maksudkan di situ bukanlah ketidakikutsertaan kami dalam peperangan, namun itu adalah sebuah penundaan dalam menerima taubat kami. Maka ditangguhkanlah perkara kami dari siapa saja yang pernah bersumpah dan beralasan kepada Nabi, yang mana beliau pun menerimanya. Akhir kalam, in ahsan famin Allah wa in asa'a famin nafsil faqir. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.